Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yusuf, suami Maria, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perayaan Santo Yusuf, suami Maria, dirayakan pada setiap tanggal 19 Maret. Tetapi karena hari itu adalah hari Minggu Prapaskah, perayaannya digeser pada hari ini. Tujuannya agar umat Allah dapat menikmati kelimpahan rohani sabda Tuhan selama masa Prapaskah. Namun demikian, gereja tetap merayakan hari raya Santo Yusuf ini, mengingat banyak kekayaan rohani yang dapat ditimba dan berguna bagi hidup rohani umat Allah. Betul bahwa Yusuf adalah tokoh yang tidak dapat dipisahkan dari rencana besar Allah untuk menyelamatkan umatnya dengan mengutus putranya ke dunia sesuai dengan kehendaknya. Kepada Yusuf yang tulus hati itu, Allah menjelaskan kepadanya bahwa dia harus mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam mimpi, Allah menyatakan kehendaknya melalui malaikat yang diutusnya dengan berfirman, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara-saudari terkasih, Yusuf memang dicatat oleh Injil Matius dan Injil Lukas keberadaannya, namun tidak tercatat oleh kedua penginjil itu sepatah kata pun keluar dari mulut Yusuf. Apakah karena Yusuf dianggap penting kata-katanya? Para penafsir Injil mengatakan bahwa peran Yusuf tetap penting meskipun tidak ada kata yang diucapkannya. Dia adalah seorang pendengar yang firman yang baik dan pelaksana sabda yang taat dan setia. Dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Hal itu terjadi berulang ketika malaikat memerintahkannya untuk menyelamatkan Yesus dan ibunya dengan mengungsi ke Mesir karena Herodes berniat membunuh anak itu. Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Yusuf juga yang menaati perintah Tuhan dengan membawa kembali Yesus dan ibunya ke Nazaret yang di Galilea. Matius bab 2 ayat 19 sampai 23. Dalam Injil Lukas, Yusuf hanya disebutkan begitu saja bersama Maria. Lukas bab 2 ayat 16 dan 48, yaitu saat kelahirannya di Bethlehem dan saat menemukan dia berada di Bait Allah ketika usianya 12 tahun. Ia sedang berdiskusi dengan alim ulama di situ. Saudara-saudari terkasih,
Yusuf adalah ayah dari Yesus. Lukas bab 4 ayat 22. Dan suami yang bertanggung jawab atas keselamatan seisi rumahnya. Dia bekerja sebagai tukang kayu untuk menafkahi keluarganya. Ia dikenal sebagai pribadi yang bijaksana sebelum memutuskan sesuatu. Ia tidak memiliki niat jahat terhadap istrinya yang diketahuinya sudah hamil sebelum mereka hidup sebagai suami istri dengan berusaha menceraikannya secara diam-diam. Dalam adat Yahudi, pertunangan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat dan hanya bisa diputus oleh perceraian. Yusuf tidak mau mempermalukan istrinya Maria. Tuhan memberkati Yusuf dan mempercayakan masa depan Maria dan anak yang di dalam kandungannya kepada dia yang sungguh tulus hati itu. Tawaran Allah disambut dengan tanpa bertanya. Dia percaya dan segera bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dia bahkan sangat rendah hati di hadapan Allah yang telah menetapkannya untuk menjadi suami dari Maria. Tentu bukan keputusan yang mudah untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan. Keputusan Allah sesungguhnya tidak sejalan dengan keinginannya untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi dia memang bukan sembarang pria. Dia adalah sosok istimewa di mata Tuhan untuk memuluskan rencana keselamatan Allah untuk umatnya Israel. Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Karena dialah Yesus juga disebut sebagai keturunan Raja Daud dan diberi gelar anak Daud. Siapakah yang mulia seperti engkau, wahai Bapak Yusuf yang kudus dan terberkati? Saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah ini, dengan merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Ibu Maria, kita mendapatkan inspirasi dan teladan suci untuk menjadi pribadi Kristiani yang tulus hati, yang bijaksana, yang bertanggung jawab, dan yang rendah hati, serta percaya pada rencana dan kehendak Allah atas hidup kita. Bukan perkara mudah menjadi seorang Kristen. Yusuf telah memberikan contoh arti sebuah pengorbanan untuk menaati kehendak Allah. Dalam masa Prapaskah ini, gereja mengarahkan kita untuk membangun kehidupan rohani yang berkenan kepada Allah dengan menyesali kedosaan kita di masa lalu serta bertobat untuk mempersiapkan pesta kebangkitan Tuhan pada Hari Raya Paskah mendatang. Dengan belajar dari Santo Yusuf, kita bisa membangun hidup yang lebih kudus bagi Allah. Caranya, hidup dalam tuntunan firman Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melaksanakan sabda Yesus. Hidup dalam kerendahan hati dan menantikan yang baik dari Allah. Hidup lebih bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai suami, istri, ataupun anak. Hidup bijaksana dengan mendahulukan kehendak Allah daripada keinginan diri sendiri. Dengan meneladan Yusuf, kita mencapai kekudusan. Apa
apakah aku sudah bertindak bijaksana seperti Yusuf yang taat pada kehendak Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, adalah hadiah yang luar biasa dapat mengenal Santo Yusuf yang tulus dan bijaksana. Bantulah kami untuk belajar dan meneladani dia untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.